Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Mulyaningsih. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika kelas J. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Novianti Jafri, SPDI, MPDI. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai hukum Islam dan masalah kontemporer, pajak dan fikih lingkungan. Baik, yang pertama adalah pengertian hukum Islam. Hukum Islam adalah suatu sistem hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Hukum ini mengatur segala aspek kehidupan manusia, mulai dari ibadah hingga muamalah atau hubungan sosial, termasuk juga hukum pidana dan hukum perdata. Selanjutnya, ada beberapa sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama, ada Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Yang kedua, Sunnah. Sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan takrir, yaitu ketetapan atau persetujuan atau diamnya Rasulullah SAW terhadap sesuatu hal atau perbuatan seorang sahabat yang diketahuinya. Yang ketiga, ada ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama mujtahid atau ulama yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan pendapat hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW mengenai suatu hukum tertentu. Yang keempat, kias. Kias adalah upaya untuk menetapkan hukum suatu perkara yang belum ada nasnya dengan cara membandingkannya dengan perkara lain yang sudah ada nasnya karena adanya persamaan ilat atau sebab hukum di antara keduanya. Selanjutnya, aktualisasi hukum Islam terhadap masalah-masalah kontemporer. Aktualisasi hukum Islam adalah upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat modern, khususnya dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang muncul akibat perkembangan zaman. Ini melibatkan proses penafsiran ulang terhadap hukum Islam secara dinamis sehingga tetap relevan dan mampu memberikan solusi bagi tantangan kontemporer. Yang selanjutnya, pajak dalam perspektif hukum Islam. Menurut pandangan Islam, pajak merupakan keuangan publik atau yang disebut dengan sumber dari pendapatan negara yang akan digunakan sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat secara umum. Dalam Islam, konsep yang paling dekat dengan pajak adalah zakat. Meskipun zakat dan pajak memiliki perbedaan, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, hukum antara pajak dan fikih lingkungan. Fikih lingkungan adalah cabang ilmu dalam Islam yang mempelajari hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan lingkungan. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam dan melarang segala bentuk kerusakan lingkungan. Pajak dan fikih lingkungan saling terkait erat. Dengan merancang sistem perpajakan yang berbasis pada prinsip-prinsip fikih lingkungan, kita dapat mendorong pembangunan berkelanjutan dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Nah, kesimpulannya, hukum Islam memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi masalah kontemporer seperti pajak dan fikih lingkungan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam, kita dapat membangun masyarakat yang adil, makmur, dan lestari. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.